Salam sehat untuk kita bersama. Mari memperhatikan. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk pemetaan desa persiapan. Pertama, terlebih dahulu konsultasi dengan pemerintah provinsi. Dari provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat terbuka untuk konsultasi. Pihak PDPM mengatakan bahwa terkait dengan pemekaran desa harus konsultasi dulu dengan kami. Konsultasi ini guna untuk memberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, karena banyak kepala-kepala desa mengalami kebingungan terkait dengan regulasi, apalagi menafsirkan regulasi desa sesuai kapasitas masing-masing, yang belum tentu yang dimaksud demikian. Akibatnya, ketika ada pemetaan desa persiapan, banyak tidak memenuhi indikator, justru mengedepankan motok atau ngeyel. Contohnya, seperti di Kabupaten Situbondo, pemerintahnya pernah komplain dan mengeluh dengan pemerintah provinsi dan pusat. Persoalan diminta legalitas tanpa memenuhi syarat untuk desa persiapan. Hal ini kurang memahami mekanisme dan syarat atau indikator yang sudah diregulasikan tentang pemetaan pemekaran desa persiapan. Regulasi tidak bisa dikompromi ketika itu di ranah pemerintah daerah. Karena regulasi dapat dimaknai sebagai pedoman kebijakan, atau dengan kata lain, kitab sucinya kebijakan pemerintah. Jika tidak diikuti kitabnya, maka dianggap tidak loyal dan tindakan pemberontak. Kedua, manajemen dana desa, merujuk pada Permen Tahun Nomor 7, Tahun 2021 mengatur tentang desa-desa. Terkait dengan anggaran perlu diskusi dengan Provinsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar berikan rambu-rambu. Pula, pihak desa dapat pencerahan jalannya anggaran desa sesuai regulasi. Anggaran ini bagian dari APD daerah. Ada pula, anggaran untuk kegiatan pemekaran desa. Anggaran tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya, sesuai regulasi. Jika ada masalah di anggaran, maka perlu koordinasi dengan pihak yang berwenang di pemerintah daerah, terutama bupati. Karena kabupaten yang berwenang untuk mencairkan dana tersebut. Ketiga, implementasi anggaran dan kajian. Anggaran yang sudah menyinggung sebelumnya. Suplai anggaran. Dalam beberapa kegiatan penting, yaitu biaya tim pemetaan, musyawarah desa, kajian dan lain sebagainya. Sebab, untuk mekanisme ini sebagaimana diatur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 7, tentang pemetaan desa dan beberapa butir indikator yang harus dipenuhi. Salah satunya untuk Pulau Jawa harus 6.000 jiwa, atau 1.200 kepala keluarga, untuk desa persiapan. Lalu untuk Pasal 25, ada 8 butir, merupakan indikator yang harus dipenuhi oleh desa melalui kajian-kajian akademis. Untuk kajian ini tidak hanya dilihat dari satu sudut pandangan saja, namun harus ditinjau berbagai kacamata teori, dari sudut pandang sosiologi, demografi, geofasial dan lain-lain. Lalu juga meninjau aktivitas distribusi pemerintah setempat, agar supaya rekomendasi benar-benar valid tanpa rekayasa. Keempat, pemetaan desa persiapan. Harus ada 2 tim yaitu tim pemetaan dan tim penegasan penetapan perangkat desa. Dan desa harus melakukan pelacakan dengan tim tersebut. Dengan demikian akan nampak titik-titik, batas-batas, serta harus ada kesepakatan teknis desa yang satu dengan desa yang lain, yang akan dimekarkan nantinya. Pemerintah desa harus taat pada regulasi yang ada, dan memenuhi yang menjadi persyaratan bagi desa persiapan dengan sebaiknya mungkin. Karena ada tim verifikator baik dari pusat maupun provinsi, langsung terjun ke lapangan. Terakhirnya, ketika hasil kajian memberikan rekomendasi dan tim verifikator mengatakan antara ya, atau tidak, maka keputusan itu bersifat mutlak berdasarkan kewenangan, kecuali Kementerian Dalam Negeri ditunjuk, baru bisa jadi desa tersebut. Walaupun desa yang mau dimekarkan tidak memenuhi syarat sepenuhnya. Contohnya, di Kabupaten Sidoarjo ditunjuk dari pusat, sehingga pemekaran desa diizinkan.
Sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton.